Oke, sahabat Tapak Tilas, kita akan ngobrol santai dengan Pak Lebe terkait dengan tradisi dan budaya di Desa Jemaras Kidul ya. Nah, Pak Lebe boleh diceritakan apa sih tradisi yang sekarang dilakukan atau yang ada di Desa Jemaras Kidul ini, Pak? Ya. Jadi tentang budaya dan tradisi di Desa Jemaras Kidul memang masih banyak dilaksanakan. Oleh karena itu, alhamdulillah kami pemerintah desa, Pakuwu, BPD, seluruh elemen dari budayawan sudah mengeluarkan peraturan desa tentang pelestarian dan budaya di tahun 2022. Nah, ini sebagai penguat bahwa kita konsisten melaksanakan pelestarian dan tradisi yang secara jelas ini merupakan adalah tradisi yang diturunkan oleh sesepuh kita, leluhur kita dalam rangka tadi sebagai rasa syukur dan sebagai rasa doa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa ritual yang sekarang masih berjalan, tradisi pertama acara ngupati. Ngupati itu syukuran mendoakan di saat kehamilan sudah mulai 4 bulan dalam kandungan. Setelah itu ada prosesi nuju bulan. Di saat usia ke-7 bulan melaksanakan acara syukuran. Di situ ada kembang berwarna-warni, ada membikin rujak tumbuk dari berbagai buah yang konon katanya kalau di saat dicicipin rujaknya enak, insya Allah ini orangnya cakep, gitu, sedap kan. Artinya ini sebagai simbol bahwa memang rasa syukur dan berbagi kepada sesama. Setelah 7 bulan, nanti pas lahiran ada tradisi puputan, putusnya tali pusar, selamatan lagi, syukuran lagi, terus sampai acara gawe aran, gawe jeneng. Nah, itulah prosesi-prosesi itu masih ada. Di saat mau membangun rumah tadi, doa bersama untuk membangun pondasi rumah sampai naiknya genteng ke atas, munggah suwunan sampai adol tinuku. Terus tentang kegiatan yang lainnya seperti tadi begitu mau pindah ada ritual, diadani dulu, pindah menempati rumah yang baru, memohon keselamatan. Sampai sekarang acara mau pasrahan nih, acara mau nikah nih, begitu keluar dikumandangin adzan. Jadi di saat mau lahir, begitu lahir kumandang adzan. Bikin rumah kumandang adzan. Sampai mau nikah kumandang adzan. Jadi masyarakat masih memegang erat, dan ini sebagai bukti ini adalah kekayaan tradisi dan adat yang ada di Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Nah, tradisi itu yang dilakukan atau yang diprakarsai oleh desa dalam bentuk event gitu, itu ada apa aja sih, Pak? Nah, kalau tradisi yang diprakarsai oleh pemerintah desa tadi acara peringatan hari jadi Desa Jemaras Kidul, dengan sejarah kita berdirinya Desa Jemaras Kidul oleh tokoh pendiri di 27 Rajab, kita rutin. Satu. Yang kedua, acara haul, pesta rakyat, pesta adat. Di situ masyarakat sumbangsi berbagai makanan dibagikan lagi kembali kepada masyarakat, mendoakan yang telah meninggal, berdoa untuk kita yang masih hidup agar diberi kekuatan dalam rangka perjalanan hidup di alam dunia. Sampai acara pesta rakyat, ini adalah tontonan, tapi ingat di situ ada tuntunan yang bersama-sama kita kaji. Jadi hiburan dapat, nasihat dapat. Nah, terus acara sedekah bumi ini khusus untuk para petani, rasa syukur kepada Allah di saat kelimpahan rezeki panen raya, ada sedekah bumi. Juga ada Mapagsri. Mapagsri itu mau labu, mau mulai cocok tanam di musim penghujan, itu kita juga syukuran. Terus kita pemerintah desa dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, para petani keliling napak tilas perbatasan. Jadi sebagai rasa syukur bahwa ini supaya diketahui pemerintah desa, inilah wilayah-wilayah kita harus dikelilingi, mengetahui bagaimana secara langsung kondisi. Yang kedua, mendoakan
Makanya begitu napak tilas itu ada kumandang sholawat sampai muter seluruh tokoh agama, pemerintah desa, BPD. Harapannya kita kembali. Di saat kita menjalankan baik selaku pemerintah, sebagai masyarakat, ini kita benar-benar mendapat barokah dari Allah sebagai rasa syukur. Nah, tradisi-tradisi tersebut itu setiap tahun akan seperti itu? Iya, setiap tahun. Jadi ada sumbangsi sukarelawan daripada masyarakat, terus ada dari pemerintah desa, dari donatur-donatur anak putu yang ada di luar desa Jembaras Kidul. Mereka sumbangsi dengan ikhlas, dengan untuk melaksanakan kegiatan, baik nanti secara hiburan juga ada, pengajian, sholawat, zikiran juga ada, bahkan sumbangsi kepada mereka-mereka yang tidak mampu, ada santunan, ada pemberikan rezeki kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi kita multi komplek, artinya berbagai dari kegiatan. Jadi kita rambak keagamaan, sosial, dan tradisi itu memang ada di situ semua. Dan ini sebagai ajang silaturahmi. Dari luar kota pun pada hadir. Ini sebagai bentuk kerukunan sesama kita warga keturunan Nyi Ratu Jembaras. Nah, tradisi ini memang dari dulu ya, turun-temurun ya? Dari saya kecil, memang sudah ada cerita-cerita itu sampai sekarang. Makbar itu ada. Tradisi maksudnya acara itu masih? Iya, masih. Sejak zaman dulu ya? Masih berlangsung dari dulu, dari saya kecil, dari generasi-generasi memang tetap dilestarikan dan dijaga. Pak Lebe, terkait dengan tradisi, adakah modifikasi ya? Kalau zaman dulu kan tradisi itu masih seperti itu ya, kan sekarang udah zamannya beda ya. Adakah modifikasi tradisi tersebut yang dulu dilakukan dengan sekarang? Nah, memang dari berbagai perkembangan kita juga selalu panitia itu mengevaluasi. Maka apa? Tadi di momen acara pengajian umum, nah kita juga ada ngaji sejarah. Jangan sampai tadi tradisi ini selalu dibenturkan dengan kemaksiatan dan sebagainya. Maka kita juga mengkaji, ada diskusi budaya. Sebenarnya apa sih tujuan daripada tadi sandiwara, pesan yang disampaikan itu apa, wayang disampaikan apa. Sampai kadang saya sendiri memang oh ya benar. Jadi posisi gamelan saja, posisi jejernya wayang saja itu adalah sebagai simbol, sebagaimana yang diajarkan Kanjeng Sunan kan gitu. Jadi setelah dikupas itu ternyata ini tidak berbenturan. Adapun dari satu sisi ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah ya akses yang memang tidak bisa dihilangkan. Jadi memang ada kupasan-kupasan. Jadi semacam tumpeng itu harus kenapa, ini kenapa, memang ada ngaji sejarah. Sehingga kita diberi pemahaman bahwa oh ternyata nasihat orang dulu itu dari simbol, dari tulisan yang tidak katon tulisannya, tapi ini punya makna. Makanya kan kalau saya lihat dari Kelangenan, wilayah Kelangenan sampai ke utara, itu memang secara simbol saja yang namanya balai desa menghadap ke utara semua. Di depannya ada pohon beringin semua. Itu seolah-olah satu nasihat. Jadi kalau kita menghadap ke utara berarti kiri kita itu sebelah tangan kiri kita itu sebelah barat. Artinya apa? Ingat loh, di sana ada masjid. Jadi kalau perilaku kamu selalu kiri, selalu tidak baik, maka akan kamu berhubungan dengan Tuhan kamu, berhubungan dengan agama. Makanya apa? Ini nasihat. Makanya orang dulu, cung, bakal Melayu, yang melaku ngidul-ngidula, ngalor-ngalora, ngetan-ngetan apa, dua jangulon, lamun gulon, siraki nabrak nih aturannya Gusti. Karena apa? Kita berdiri seperti balai desa, kininya ya masjid berbenturan. Itu cara simbol. Nah, ada pohon beringin, jadilah pengayom, walaupun dia tidak memberikan buah yang begitu banyak, tapi dia mampu menjadi penyejuk dari daun-daunnya. Jadi memang banyak simbol yang memang kita belum bisa membongkar dari keseluruhan. Sampai gamelan saja, kenapa kan yang namanya gambang tidak dirubah dengan, kalau dulu kan logam bisa perunggu. Kalau gambang dari kayu-kayu aja, itu adalah simbol bahwa ini adalah ilmunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yang makanya apa, sampai kapanpun tidak akan pernah siapa yang berani yang merubah. Makanya gambang itu ada di sebelah kanan daripada jejeran para berdirinya wayang. Ini saja kan sebagai simbol. Saya sedikit dikasih tahu, dan ini adalah makanya apa,
oh kenapa nang, ning, neng, kang menang itu sing bening, lan sing meneng, itu sebagai nasihat secara singkat. Jadi memang penuh makna yang harus kita kupas, dan memang kita jarang mengkaji ke sana. Makanya kita pemerintah desa bagaimana caranya simbol-simbol tontonan ini, benarkah ini adalah satu tuntunan, sehingga apa kita kupas bersama dari tahun ke tahun. Tontonan tuntunan ya. Ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.